Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tugas kelompok jurnal reading perihal metode sterilisasi dan desinfeksi, pengaruh pada sifat fisiko-kimia DMNP, nanopartikel oksidasi besi, magnetik berlapis dextran, dari 4 perbedaan metode sterilisasi. Anggota kelompok 7 yang pertama ada Pradina Rifa Nur Cahyani, kedua Rahma Setianingrum, ketiga Regita Ruhayati Ningtyas, keempat Rizkyana Ayu Safitri, kelima Ristiandi Ardiansyah, dan keenam Salsa Minggar dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta. Pendahuluan. Nanopartikel oksida besi magnetik berlapis dextran atau DMNPS telah menarik perhatian yang signifikan dalam pencitraan resonansi magnetik diagnostik atau MRI dan terapi gen. Untuk aplikasi biomedis, partikel nano harus steril. Sterilisasi terminal dan pemrosesan aseptik adalah dua metode sterilitas utama. Di daerah penelitian, sterilisasi nanopartikel biasanya dilakukan setelah fabrikasi. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang pengaruh metode sterilisasi pada sifat DMNP. Dalam sterilisasi terminal, beberapa metode dapat digunakan, seperti autoklaf, filtrasi steril, iradiasi UV, dan sterilisasi kimia menggunakan etanol. Tujuan: untuk mengetahui pengaruh pada sifat fisiko-kimia DMNP dari 4 metode berbeda, autoklaf, filtrasi steril, iradiasi UV, dan sterilisasi kimia dengan etanol. Sterilisasi adalah suatu cara untuk membebaskan suatu alat, benda, media, dan lain sebagainya dari suatu mikroorganisme yang tidak diharapkan kehadirannya, baik itu patogen ataupun apatogen. Atau bisa dikatakan sebagai proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Sedangkan disinfeksi adalah membunuh mikroorganisme penyebab penyakit dengan bahan kimia atau secara fisik. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi dengan cara membunuh mikroorganisme patogen. Disinfektan yang tidak berbahaya bagi permukaan tubuh yang dapat digunakan dinamakan sebagai antiseptik. Antiseptik sendiri adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroorganisme pada jaringan hidup. Sedangkan disinfeksi digunakan pada benda mati. Disinfektan dapat pula digunakan sebagai antiseptik atau sebaliknya tergantung dari toksisitasnya. Sebelum dilakukan disinfeksi, penting untuk membersihkan alat-alat tersebut dari debu organik dan bahan-bahan berminyak karena dapat menghambat proses disinfeksi. Nanopartikel oksidasi besi magnetik berlapis dextran atau biasa disebut DMNP telah menarik perhatian yang signifikan di bidang biomedis, seperti pencitraan, resonansi, magnetik diagnostik atau biasa disebut MRI, dan gen terapi. Untuk aplikasi biomedis, nanopartikel haruslah steril. Namun sangat sedikit yang mengetahui tentang pengaruh metode sterilisasi DMNP. Beberapa metode dalam sterilisasi terminal yang dapat digunakan diantaranya autoklaf, filtrasi steril, radiasi UV, dan sterilisasi kimia. Yang pertama ada autoklaf. Perawatan autoklaf dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan alat sterilisasi yang bernama autoklaf. Cara kerjanya yaitu yang pertama, saat sumber panas mulai dinyalakan, air di dalam autoklaf akan mulai mendidih. Yang kedua, uap airnya kemudian mendesak udara yang mengisi di dalam autoklaf. Yang ketiga, jika udara telah terganti uap air, katup udara atau katup uap akan ditutup sehingga tekanan di dalamnya semakin bertambah. Kemudian, saat tekanan telah mencapai suhu sesuai, proses sterilisasi dimulai dan timer akan mulai menghitung mundur. Yang terakhir, setelah proses selesai dijalankan, sumber panas akan langsung dimatikan dan tekanan akan kembali turun secara perlahan hingga suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Demikian cara kerja autoklaf dalam mensterilisasi aneka peralatan. Yang kedua ada filtrasi steril.
Sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi, yaitu teknik sterilisasi dengan menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil yang berukuran 0,22 mikro atau 0,45 mikro. Cairan yang akan disterilisasi dilewatkan ke suatu saringan sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. DMNP disaring melalui filter 0,22 mikro pada suhu kamar selama 12 jam. Saya Ristiandi akan melanjutkan presentasi. Iradiasi UV. Sinar ultraviolet dipancarkan dari lampu ultraviolet yang dilindungi oleh kaca berwarna hitam. Kaca tersebut melindungi lampu ultraviolet dari kerusakan akibat kontak dengan pelarut organik. Terdapat dua jenis lampu UV yang terdapat pada keseluruhan perangkat UV. Pertama, lampu yang memancarkan sinar pada gelombang di bawah 366 nanometer, dan kedua yang pada panjang gelombang 254 nanometer. Jika sinar yang dibutuhkan untuk menyinari suatu alat berada pada panjang gelombang 300 nanometer, maka lampu yang akan menyala ialah lampu dengan panjang gelombang 366 nanometer. Begitu juga sebaliknya jika sampel yang digunakan berada pada panjang gelombang di bawah 254 nanometer. Selanjutnya, sterilisasi kimia. Sterilisasi secara kimia dapat dilakukan dengan cara sterilisasi gas. Digunakan dalam pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroorganisme dan sporanya. Cara kerjanya yaitu 1 mili DMNP dicampur dengan 9 mili etanol 95%, divortex selama 15 detik, lalu disimpan pada suhu kamar selama 30 menit. Kemudian diendapkan dengan kecepatan 3800 rpm selama 10 menit dan dikeringkan dengan udara dalam lemari biosafety. Di sini saya sambil Twita ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang menunjukkan hasil. Dari keempat perlakuan ini tidak mengubah atau menghancurkan cangkang dextran pada sampel DMNP. Hal itu mungkin disebabkan oleh jumlah inti oksida besi yang relatif kecil dibandingkan dengan molekul dextran dalam sampel DMNP. Dalam kasus sampel DMNP, setelah autoklav, penyerahan UV, dan pelakuan etanol, tidak ada perbedaan yang signifikan ditemukan pada ukuran rata-rata mereka ketika dibandingkan dengan kontrol. Namun, sampel DMNP setelah filtrasi menunjukkan ukuran hidrodinamika yang jauh lebih kecil yaitu sekitar 131,6 nanometer daripada sampel kontrol yaitu 152,7 nanometer. Hasil TGA menunjukkan bahwa hasil sterilisasi dengan filtrasi yang mempengaruhi persentase berat inti oksida besi dalam sampel DMNP. Persentase berat inti oksida besi dalam sampel DMNP setelah filtrasi menurun menjadi 4,7%, jauh lebih kecil dibandingkan persentase berat inti oksida besi pada sampel kontrol yaitu 7,8%. Artinya, kehilangan inti oksida besi lebih banyak daripada kehilangan dextran pada prosedur filtrasi, yang mengakibatkan penurunan persentase berat oksida besi pada sampel DMNP akhir. Dari presentasi kami dapat diambil kesimpulan bahwa semua perawatan autoklav, filtrasi, iradiasi UV, dan etanol pada DMNP tidak mengubah ukuran inti cangkang dextran. Namun, prosedur filtrasi dapat menurunkan ukuran dinamik rata-rata dan persentase berat inti oksida besi dalam sampel secara signifikan. Mungkin segitu dulu untuk presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau ada kesalahan dalam pembacaan, mohon dimaafkan. Dan jika teman-teman ingin bertanya seputar topik yang kita bicarakan, dipersilahkan. Terima kasih.